Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan tentang anugerah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang anugerah Tuhan yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam pikiran kita menyangka, kita berpikir bahwa Tuhan memberikan anugerah yang besar dalam hidup kita, memberikan kemurahan yang luar biasa, memelihara kehidupan kita, menyediakan yang kita butuhkan, memberikan apa yang kita inginkan. Semua itu berbicara tentang anugerah Tuhan. Dan saya sampaikan bahwa hal tersebut adalah benar, saudara. Kita ada di dalam anugerah Tuhan ketika mengalami hal-hal tersebut yang sudah saya sampaikan tadi. Namun Bapak Saudara, kita akan melihat versi yang lain tentang anugerah Tuhan. Bagaimana kita sebetulnya menjalani anugerah Tuhan, dan karena itu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita itu nanti. Mari kita akan baca, kita akan pelajari bersama dari apa yang tertulis di kitab 1 Kefa atau 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Sebab inilah anugerah, jika karena kesadaran akan Elohim seseorang menanggung duka cita dengan menderita ketidakadilan. Kefa atau Petrus menyampaikan dengan sangat jelas, sangat gamblang bahwa orang percaya ketika hidup dengan kesadaran akan Tuhan, dan karena itu maka dia menanggung duka cita dengan menderita ketidakadilan. Kefa tadi katakan, inilah anugerah. Jadi Bapak Saudara, ketika kita merasa diri bahwa kita ini harus hidup di dalam anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tidak boleh kita lupakan bahwa anugerah Tuhan juga meliputi saat dimana kita ini harus rela menderita ketidakadilan. Maka kita memahami bahwa itu juga adalah anugerah. Maka itu Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-18 dari 1 Kefa pasal yang kedua, Kefa menasehati supaya para pelayan rumah tangga harus tetap menundukkan dirinya kepada para majikannya, walaupun majikannya itu adalah majikan yang keras, bukan majikan yang baik, bukan majikan yang lembut. Itu anugerah Elohim. Ketika engkau berbuat baik, ketika engkau melakukan kebenaran, engkau menjadi karyawan, engkau bekerja, dan engkau memiliki majikan yang tidak baik, maka kita diminta untuk tetap menundukkan diri kepada majikan yang keras tadi, yang tidak baik tadi. Maka hal itu adalah anugerah Elohim. Ketika kita sadar bahwa saya tidak seharusnya menanggung ketidakadilan, saya tidak seharusnya, kita mengerti bahwa saya tidak seharusnya menderita hal yang tidak nyaman, tidak menyenangkan ini tidak adil karena saya bekerja dengan baik, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani majikan dengan sekuat tenaga saya, tetapi saya diperlakukan dengan tidak baik. Namun ketika kita menyadari akan anugerah Elohim yang besar dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita akan tetap menundukkan diri kepada majikan sekalipun majikan tersebut tidak baik. Ini anugerah Elohim. Itu yang dinasihatkan Rasul Kefa kepada jemaat Tuhan. 1 Kefa atau 1 Petrus pasal yang ke-20, 2 ayat yang ke-20. Sebab apakah kemasurannya jika kamu tabah ketika ditinju karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu tabah ketika menderita karena berbuat baik, inilah anugerah di hadapan Elohim. Diulangi dengan perkataan yang lain, Bapak Saudara, bahwa intinya ketika seseorang berbuat baik, dia ini tidak berbuat dosa, maka ketika dia ini harus ditinju, maka itulah anugerah di hadapan Elohim. 1 Kefa, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan 23, saya akan bacakan lagi buat kita, saudara. Sebab untuk itulah kamu telah dipanggil, karena Hamasiah pun telah menderita ganti kita dengan meninggalkan teladan bagi kita, sehingga kamu dapat mengikuti jejaknya. Dia yang tidak melakukan dosa, tidak pula ditemui tipu muslihat pada mulutnya, yang ketika dicaci maki dia tidak mencaci maki kembali,
Ketika menderita dia tidak mengancam, melainkan dia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus melakukan kebenaran, dia menyampaikan pesan-pesan dan kehendak dari Bapa di surga untuk orang-orang percaya, untuk para pengikutnya, untuk muridnya, termasuk untuk kita. Tetapi kita tahu dia menderita ketidakadilan. Dia dicaci maki, tetapi Tuhan Yesus tidak balas mencaci maki. Dia disiksa dengan begitu luar biasa ketika menuju salibnya, dan bahkan dia harus mati tergantung di kayu salib. Itulah secara manusiawi sungguh-sungguh tidak adil, tetapi kita tahu itulah kehendak Tuhan. Itulah yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Dan saya percaya ketidakadilan yang kita alami itu belum seberapa pun dibandingkan dengan penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh Tuhan Yesus Hamasiah, Bapak Saudara. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini dicaci maki, padahal kita tidak pernah mencaci maki. Kalau saudara ini dibenci, diperlakukan tidak baik, walaupun saudara tidak membenci orang itu, walaupun saudara tidak memperlakukan dengan tidak baik orang tersebut, maka saudara, kita tidak perlu sakit hati, maka kita tidak perlu balas membenci, maka kita tidak perlu membalas caci maki dengan caci maki. Serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan menghakimi. Serahkan kepada Tuhan kita, biar Tuhan yang akan menyatakan keadilannya bagi kita. Tetaplah tabah, saudara, tetaplah sabar menjalani kehidupan saudara, tetaplah hidup di dalam anugerah Tuhan, yang salah satunya adalah ketika kita menyadari, kita mengerti bahwa kita ini harus rela dan tabah menderita ketidakadilan, walaupun kita berbuat yang baik, walaupun kita tidak menyalahi orang lain, tetapi kok kita tetap mendapatkan hal yang tidak baik. Sekali lagi, itulah anugerah Elohim yang harus kita hidupi, yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Salam semangat, saudara, tetaplah hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya percaya Roh Kudus menyertai saudara semua. Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semua. Amin. Haleluya.